musuh saya ini nih. Saya berat kalau ketemu dengan orang ini, Pak Eko. Bicara kita nyamannya ini kita peluk, ya kita peluk, kita ngobrol sambil kita peluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Mardianto, sahabat setia Anda. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang kelanjutan daripada part 1 dengan sharing apa? Masih ingat sharing kita apa di part 1? Sharing kita adalah tentang komunikasi. Masih ingat? Strategi Ajmala untuk meningkatkan kualitas komunikasi kita. Hanya apa teman-teman? Hanya apa, masih ingat enggak? Afirmasi. Terus kemudian apa? J-nya apa? Jaga jarak nyaman lawan bicara kita dengan kita. Ingat, jangan SKSD, jangan sok kenal, sok dekat. Iya, kalau dia mau. Kalau lawan bicara kita karakternya koleris, kita bicara, halo friend apa kabar? Kita peluk loh. Karakternya koleris, kita gituin, ya kan nggak akan pernah ketemu. Justru itu tidak bagus di alam pikiran bawah sadarnya untuk komunikasi tingkat lanjutnya. Oke? Kemudian apa? Afirmasi, jaga jarak nyaman. M-nya apa? Mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Oke? A, J, M, A. Apaannya? Amati. Amati apanya? Amati body language-nya. Oke, sudah ingat teman-teman refresh-nya? Oke, kalau ingat kita lanjut yang L. L-nya apa teman-teman? L-nya adalah lebih fokus pada goal yang ingin dicapai. Ingat teman-teman, jangan sampai kita ini nggak fokus. Karena apa? Kita mengejar supaya kita ini terbangun chemistry. Akhirnya kita apa? Pak, katanya Pak Eko kita harus memiliki ikatan emosional Pak dengan lawan bicara kita. Oh, saya ini asik dengan lawan bicara kita Pak. Akhirnya apa Pak? Kalau kita akrab, kita kenal, oh lawan bicara kita ini karakternya sanguin Pak. Dan saya tahu Pak cara mengatasi orang sanguin Pak. Oke, saya akrab dengan dia Pak. Saya akrab, saya ngobrol sehingga terbentuk ikatan emosional yang kuat Pak. Kayak misalnya saya terbentuk loh Pak. Saya setuju, itu betul. Pak, kalau saya tuh punya lawan bicara Pak. Lawan bicara saya ini katanya koleris Pak. Tapi saya bisa memenangkan hatinya Pak. Saya saling sama dia dengan penuh kewibawaan Pak. Dan dia sangat respect dengan saya Pak Eko. Saya sangat senang dengan dia Pak Eko. Dan lawan bicara saya ini Pak Eko, ini juga sangat senang dengan saya Pak. Buktinya Pak, dia mempersilahkan saya duduk. Saya bahkan dipersilakan nginep di rumahnya Pak. Saya dijamu, dikasih makan dan lain sebagainya Pak Eko. Padahal dia ini Pak Eko karakternya koleris Pak Eko. Gimana Pak Eko? Bagus kan Pak Eko? Bagus, good. Tapi ingat teman-teman, kita harus lebih fokus pada goal yang kita ingin capai. Jadi ya percuma kita akrab, kita jalan-jalan sama dia, tapi goal kita nggak dapet. Justru jangan-jangan goalnya yang dapet. Berarti siapa yang hebat? Jangan-jangan yang hebat lawan bicara kita. Lawan bicara kita menggunakan strategi ini tanpa kita sadarin. Dia akrab dengan kita, akhirnya dia ngajak kita jalan-jalan. Dia ngajak kita kemana-mana. Ujung-ujungnya apa? Kita hanya untuk menemenin dia. Karena kita adalah pendengar setia bagi dia. Sedangkan goal kita melupakan goal kita. Goalnya lawan bicara kita tercapai. Ini yang kurang tepat. Paham ya? Jadi ayo kita bentuk ikatan emosional, saya setuju. Kita akrab, saya setuju. Supaya tercipta chemistry, saya setuju. Tapi tolong diingat, kita harus L. Apa L itu? Lebih fokus pada goal yang ingin dicapai. Oke? Dengarkan semua curhatannya, boleh. Tapi jangan lupa dengan tujuan kita. Bertemu dengannya itu apa teman-teman? Kita boleh mendengarkan curhatannya, tapi sekali lagi jangan lupa dengan tujuan kita bertemu dengannya itu apa. Oke? Understand? Oke, thank you. Yang terakhir teman-teman, A. Oke. Ajmala. A-nya apa? Akhiri. Nah, yang terakhir, A yang terakhir, namanya terakhir ya akhiri kan? A terakhir apa? Akhiri dengan meninggalkan kesan yang positif teman-teman. Dengan cara apa? Berpenampilan yang pantas. Biar berkesan teman-teman. Pilihlah kata-kata yang tepat. Perhatikan intonasi suara kita. Perhatikan intonasi bicara. Perhatikan pula bahasa tubuh lawan bicara kita. Perhatikan pula bahasa tubuh kita bagaimana.
sapalah dengan menyebut nama. Kalau perlu beserta statusnya apa. Contoh misalnya namanya Pak Bambang misalnya sebagai seorang manajer. Pak Bambang manajer, Pak manajer gitu. Itu kan jauh lebih indah, teman-teman. Jauh lebih enak didengar oleh lawan bicara kita. Seperti itu ya. Sebut namanya beserta statusnya Pak Bambang manajer. Ya. Pak Bambang manajer, gimana Pak? Apa kabarnya Pak Bambang manajer? Itu jauh lebih enak. Kalau memang terasa kaku, ya sebut namanya. Ingat, sesuatu yang paling indah adalah nama. Kemudian dengar dan beri pujian yang sesuai dengan karakternya, teman-teman. Ingat ya. Dengarkan dan beri pujian. Ini yang agak nggak mudah, ini memberi pujian, teman-teman. Beri pujian yang sesuai dengan karakternya. Orang koleris cara memuji kita kepada orang koleris itu berbeda dengan cara memuji kita dengan orang sanguinis. Pak, bedanya bagaimana? Bedanya nanti ya di materi selanjutnya, di sharing-sharing selanjutnya. Kita akan sharing berkaitan tentang karakter manusia, berkaitan dengan gaya komunikasi manusia. Itu ada di sharing selanjutnya. Tunggu. Maka dari itu mohon jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sehingga apa? Kita bisa terus bertemu dan bersilaturahmi, teman-teman. Oke. Dengan cara apa lagi, teman-teman, mengakhiri pembicaraan supaya terkesan dengan positif dalam bicara kita adalah dengan apresiasi kesuksesannya. Pak, Bapak orang yang luar biasa. Bapak hebat. Bapak masih muda tapi Bapak sudah memiliki perusahaan A, B, C, D. Saya selalu dengan Bapak. Saya seperti itu. Pak, saya selalu dengan Bapak, Pak. Bapak ini walaupun sudah tua, tapi energi Bapak sungguh luar biasa, Pak. Saya ini yang usianya kalah tua dengan Bapak. Saya ini usianya masih muda, Pak, tapi aduh, ampun kalau saya berhadapan dengan Bapak. Bapak ini luar biasa. Is okay, Bapak. Seperti itu. Oke? Kita lanjutkan kembali, teman-teman. Kemudian minimalkan kebiasaan negatif, teman-teman. Ya. Dalam apa? Dalam berkomunikasi. Nah, ini ada kolom A, teman-teman. Bisa dilihat di kolom A ini. Kebiasaan negatif yang pernah kita lakukan saat proses komunikasi. Silakan catat. Ini hanya contoh. Teman-teman silakan nanti menganalisa dirinya sendiri. Ada bikin 2 kolom. Kolom A ini adalah kebiasaan negatif yang pernah teman-teman lakukan saat proses komunikasi. Kemudian kolom B adalah kebiasaan positif yang pernah teman-teman lakukan saat proses berkomunikasi pula. Ya, ini contohnya nih, kolom A misalnya. Kolom kebiasaan negatif apa yang pernah kita lakukan saat berkomunikasi dengan lawan bicara kita, dengan orang lain? Kadang-kadang tanpa kita sadarin kita sering garuk-garuk kepala. Ya kan? Tanpa kita sadarin itu garuk-garuk kepala. Garuk-garuk kepala. Apalagi bicara di depan podium, garuk-garuk kepala. Ada seorang teman karena nggak sadar apa yang dia lakukan, resleting, teman-teman, dibuka, ditutup, selerak, nggak disadari. Kadang-kadang bajunya dia bicara di depan umum, di publik, bajunya dibuka, dipasang. Nah, ini contoh-contoh kebiasaan yang kurang baik dalam berkomunikasi. Terus kadang-kadang kita sering bilang, aja bicara satu kalimat, nya ada dua tiga lebih gitu ya. Bilang boleh nggak, apa namanya manusia boleh, tapi jangan terlalu sering. Daripada bilang lebih baik apa? Lebih baik bilang apa? Daripada teman-teman bilang lebih baik teman-teman diam. Itu lebih baik daripada atau seperti itu. Oke? Nah, terus kalau bicara di depan podium, hindari mikrofon yang menutupi mulut. Nah, ini kan saudara-saudara yang saya hormati, Bapak Kepala Cabang yang sangat saya hormati, Bapak Kepala Unit yang sangat saya hormati. Ini kurang bagus, ya kan? Itu tambah disadari. Kemudian apa lagi? Memainkan pulpen, kalau ada pulpen dimainkan. Kita komunikasi pulpennya dimainkan. Nah, ini yang sering dilakukan oleh kita tanpa kita sadari. Apa itu?
bermain ponsel. Ada orang ngomong, bicara, kita main ponsel. Ada bicara, kita WA. Walaupun kita nyuri-nyuri WA, itu nggak bagus untuk komunikasi. Kalau dengan teman is okay, tapi kalau lagi proses negosiasi dengan proyek yang besar, dengan tujuan yang sangat besar, maka tolong ponsel ini di silent, jangan dibunyikan. Oke, apalagi memotong pembicaraan orang, menggunakan istilah asing, wah kita biar kelihatan keren, kita pakai bahasa Inggris, orangnya ini tidak tahu bahasa Inggris, kita aja bicara bahasa Inggris nggak ketemu, kita ngomong istilah-istilah asing, istilah-istilah ya biar kita kelihatan pintar, percuma ya, tak berguna, itu percun tak bergun itu namanya, percuma tak berguna itu ya kan, percuma kita ngomong bicara bahasa asing kalau lawan bicara kita tidak paham apa artinya. Kemudian teman-teman, jangan sering menggunakan bahasa yang menyakitin hati orang lain, sarkasme yang berlebihan. Kita ngomongnya ya nggak peduli, yang penting ini gue, aku menjadi diriku sendiri. Ingat, bagaimana dengan perasaan orang lain ketika kita bicara seperti itu? Wah, kan gini. Iya, kalau orang itu pragmatis bagaimana? Oh, kita ini orang koleris, ngomong kita ini ceplas. Orang ini pragmatis bagaimana perasaannya? Ya kan? Kemudian kita terlalu sering bicara tentang diri sendiri kita. Wah, aku ini A, B, C, D, aku ini sukses A, B, C. Ada orang bicara tentang kesuksesannya, kita juga bercerita tentang kesuksesan kita. Percuma teman-teman, tidak ada artinya. Komunikasi itu sangat berarti kalau apa? Kalau apa kira-kira teman-teman? Komunikasi itu berarti kalau apa kira-kira? Ayo, kalau apa? Ada yang bisa ngasih sharing inputan ke saya? Ayo, ke teman-teman yang lainnya apa ayo? Kalau apa? Komunikasi efektif. Komunikasi itu berarti itu kalau goal kita tercapai, itu kalau keinginan kita tercapai, itu kalau harapan kita tercapai, itu baru namanya komunikasi. Jadi percuma kita komunikasi kita pinter tapi goal kita nggak tercapai, dan percuma pula kita memenangkan pertandingan melalui perdebatan. Percuma. Ingat, jangan pernah memenangkan pertandingan melalui perdebatan. Wah, kita menang debat, wah aku lego, aku menang, aku debat, wah aku kalah, gak iso apa-apa itu. Percuma. Ujung-ujungnya dia tidak setuju dengan apa yang kita harapkan. Ujung-ujungnya goal kita nggak ketemu. Ujung-ujungnya impian kita nggak tercapai. Ujung-ujungnya keinginan kita nggak tercapai. Ya percuma kita berkomunikasi dengan orang kalau goal kita terhadap orang itu tidak tercapai, keinginan kita dengan orang itu tidak tercapai. Percuma dong. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, ya kan? Terus, nah, ada beberapa ini kan, dia kan bersikeras dengan pendapat kita, berubah arah ini, yang sering ini berubah arah menjadi apa? Menjadi gosip. Akhirnya apa? Kita nggak fokus. Ingat tadi ya, lebih fokus pada goal yang kita harapkan, yang kita inginkan. Tujuan kita apa? Kita gosip ke sana kemari, akhirnya lupa dengan goal kita. Berarti apa? Kita yang terbawa arus, bukan orang lain yang kita bawa arus kita. Oke ya, jangan sampai kita terbawa arus dengan lawan bicara kita. Tapi ayo lawan bicara kita terbawa arus dengan kita. Sehingga apa? Goal kita tercapai. Sehingga apa? Impian kita tercapai. Itu komunikasi jos. Kita debat, kalah nggak apa-apa. Yang penting apa? Tujuan kita tercapai. Jadi seorang sales misalnya debat sama konsumen, percuma kita menang, konsumennya kalah. Tapi ujung-ujungnya konsumen itu nggak beli di kita, ya percuma tak pergun namanya itu. Lebih baik kita debat dengan konsumen, kita kalah. Maaf, kamu itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu produk masih. Oh iya bu, saya minta maaf. Oh iya ibu hebat ya bu. Ujung-ujungnya dia beli di kita, itu baru oke, ya kan? Nah, kadang-kala kita juga kurang pandai membaca situasi, orangnya seperti apa dan lain sebagainya, kita kurang bisa menyelami. Itu juga harus kita pertimbangkan, situasinya seperti apa, nyamannya kapan, seperti itu. Nah, ini contoh di kolom B adalah komunikasi kebiasaan positif yang pernah kita lakukan saat komunikasi. Kalau A itu silakan tulis teman-teman. Ini jangan jangan sebagai materi, jangan dianggap sebagai ini sebuah keilmuan, tapi ini adalah pengalaman pribadi teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman langsung praktek sekarang ini. Di kolom A ditulis kebiasaan negatif yang pernah teman-teman lakukan saat proses komunikasi. Jadi apa sih yang pernah kita lakukan saat proses komunikasi? Saat apa? Ditulis. Oh, kelemahan saya ini. Diakui, oh salah komunikasi. Ditulis sebanyak mungkin. Oke, ini kelemahan saya. Kemudian di kolom B tulis
kebiasaan positif yang pernah teman-teman lakukan, yang pernah kita lakukan saat proses komunikasi. Apa itu? Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh kebiasaan positif yang pernah dilakukan oleh kita semua dalam berkomunikasi. Apa misalnya? Kita menguasai materi atau bahan, mau mendengarkan, ya kan? Fokus kepada lawan bicara kita. Kemudian bahasa tubuh yang terbuka, mampu menyisipkan humor, jadi biar gak mutun. Kita kasih juk-juk yang intelektual, canda-canda kecil, sesuatu yang lucu. Maka dari itu teman-teman juga harus banyak baca-baca komik lucu, cerita-cerita lucu, sehingga teman-teman punya bahan, sehingga kita punya bahan untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan lawan bicara kita, dengan orang lain. Oke. Kemudian kita juga mampu mengendalikan emosi. Jangan pernah terpancing emosi. Percuma kita emosi, ya kan? Berhati-hati dan berjiwa besar. Mengutamakan etika, menghargai perbedaan, antusias pada lawan bicara. Ini jangan sampai lupa loh ya. Kita harus antusias dengan lawan bicara kita. Kenapa? Antusias itu menular. Kalau kita antusias, insya Allah lawan bicara kita juga antusias kita. Kalau kita lembek, coba bisa jadi lawan bicara kita juga akan lembek dengan kita. Kemudian apa? Lakukan komunikasi dua arah. Pancingnya dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa? Bersikaplah yang ramah dan seterusnya. Jadi silakan teman-teman buat kolom A sama kolom B. Kolom A-nya ini adalah kolom negatif yang pernah kita lakukan apa sih dalam komunikasi tulis. Kolom B, kebiasaan positifnya apa sih yang pernah kita lakukan dalam tulis. Seperti itu. Kemudian teman-teman, kalau sudah menulis itu, maka teman-teman silahkan memprogram diri. Gimana cara program dirinya? Diri teman-teman, pikiran kita, diri kita harus kita program. Caranya bagaimana? Kebiasaan yang positif tadi kita tulis nih. Kebiasaan kita yang positif apa? Nah, kita kembali ya ke materi ya. Kebiasaan kita yang positif tadi apa? Yang pertama tadi, masih ingat nggak? Nah ini kebiasaan positif kita. Menguasai bahan atau materi, mau mendengarkan, fokus kepada lawan bicara. Saya ambil 3 di atas ya. Nah, ini dipindah kemana? Ke program diri. Nah, kebiasaan yang positif saat proses berkomunikasi. Nah, ini menguasai bahan atau materi. Nah, ini berikan contohnya bahwa ternyata teman-teman memang pantas. Aku ini layak berkomunikasi. Contohnya apa? Misalnya kita menguasai bahan atau materi. Oh, saat saya presentasi dengan Pak RT waktu 17-an dulu saya proposal. Saya ini menguasai materinya sehingga Pak RT langsung tanda tangan. Kita menguasai materi. Tanya-tanya Pak RT apapun saya langsung jawab. Siapa panitianya, siapa yang terlibat, dananya dari mana, kegiatannya apa saja, saya langsung bisa menjawabnya. Kita menguasai materi. Oh, berarti aku hebat aku. Kita ingat-ingat keberhasilan kita. Ya. Yang kedua, contoh lagi apa ya? Yang menguasai materi itu apa saya? Oh ya, diskusi dengan adik kelas. Wah, saya betul-betul menguasai materi. Adik kelas tanya saya A, B, C, D, saya jawab. Wah, ingat-ingat itu. Ya, itu adalah contoh kejadian yang real. Ya, kemudian presentasi mata kuliah X. Wah, mata kuliah X ini kita bayangin waktu kita presentasi. Oh, buktinya saya menguasai bahan atau materi. Seperti itu. Oke, paham teman-teman? Jadi cara program diri adalah kebiasaan yang positif tadi dibuktikan. Nah, pembuktiannya ini yang penting. Ya, dibuktikan sehingga apa? Kita ini bisa bicara pada diri kita sendiri bahwa aku membuktikannya kok. Ini loh buktinya. Ini loh kejadiannya. Kita nggak hanya ngomong, wah aku menguasai bahan atau materi, loh mana buktinya? Ini loh kejadiannya, bertemu dengan Pak RT. Ini loh kejadiannya diskusi dengan adik kelas. Ini loh kejadiannya presentasi mata kuliah X. Seperti itu coba. Terus tadi apa? Kebiasaan positif yang kedua tadi, mendengarkan, mau mendengarkan. Loh, contohnya apa mau mendengarkan ini contohnya? Ya, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, contoh jadinya Pak ini. Saya itu mau mendengarkan. Buktinya apa? Buktinya ketika ada teman yang curhat, saya mendengarkannya. Itu bagus. Buktinya banyak teman yang curhat ke saya. Itu bagus. Saya ini jadi konsultan orang curhat. Bagus nggak? Bagus. Kayak saya pun juga konsultan loh teman-teman. Apa konsultan itu? Koncone wong kesulitan. Iya nggak? Seperti itu. Oke. Terus
Saat negosiasi dengan konsumen, saya pernah negosiasi dengan konsumen dan berhasil. Konsumen itu beli di saya, nggak satu tapi 2 langsung beli di saya. Ini buktinya bahwa saya mau mendengarkan. Gara-gara saya mau mendengarkan, akhirnya konsumen itu beli ke saya. Apalagi ya, oh ya, ketika saya dimandai oleh orang tua, saya mau mendengarkan kok saya. Nah, itu kan komunikasi. Nah, ini buktinya. Jadi kebiasaan tadi dibuktikan. Sehingga apa, teman-teman ini pede. Ini loh buktinya. Saya memang bisa. Seperti itu. Ingat kejadiannya. Saya ini takut berkomunikasi. Oh, saya pernah kok. Saya berani komunikasi. Apa bukti nih? Buktinya saya pernah lomba pidato Bung Tomo di Gelora Bung Tomo dan saya memenangkan juara 1. Itu contoh kejadiannya. Oke? Nah, contoh yang ketiga tadi apa? Fokus kepada lawan bicara misalnya. Kapan ya kejadiannya ya? Kejadian yang mengatakan saya itu fokus pada lawan bicara. Oh iya, saat saya wawancara dengan manajer. Saya tuh fokus dengan Pak Manajer itu, sehingga manajer itu berkesan dengan saya. Kapan lagi ya? Oh iya, ketika saya menghadapi tetangga X, saya fokus dengan tetangga saya ini. Dia ngomong apa, saya dengarkan, saya fokus dengan dia. Terus kapan lagi ya? Oh iya, saat saya menghadapi atasan yang lagi marah, saya fokus dengan atasan saya. Iya, seperti itu. Jadi kebiasaan yang positif tadi yang teman-teman punyai, silahkan diberikan contohnya. Contohnya apa? Dalam kejadian realnya. Oh ini contohnya, oh ini contohnya, oh ini contohnya. Sehingga apa? Sehingga kita ini teman-teman akan merasa percaya diri bahwa teman-teman memiliki kebiasaan yang positif. Buktinya apa? Buktinya kejadian tadi. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman berkomunikasilah yang sesuai dengan gaya bicara. Nih. Agar apa? Agar lebih powerful. Jawab bicara ini apa? Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Ya, ayo bicara. Semuanya harus dirangkum sehingga biar lebih powerful. Oke teman-teman. Saya kira itu teman-teman sharing kita tentang komunikasi. Saya sangat senang dengan teman-teman. Saya sangat hati saya ini kalau ketemu dengan teman-teman itu rasanya berbunga-bunga gitu loh. Saya sangat-sangat happy teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman. Semua orang pasti tumbuh dan berkembang. Di dunia ini tidak ada sukses ataupun gagal. Yang ada adalah sebuah perjalanan kehidupan. Jangan pernah berhenti teman-teman. Dan tetaplah melangkah. Walaupun perlahan, syukur-syukur bisa lebih cepat. Oke? I know you can. Saya sangat senang ketemu dengan teman-teman. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Di sharing-sharing selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, saya mau dibantu nih teman-teman. Jangan lupa share materi ini. Kalau memang materi ini berguna, share ke banyak orang, share ke banyak grup, ke banyak teman-teman, ke banyak sahabat-sahabat. Silahkan di share dan di like. Jangan lupa subscribe dan komen yang positif, sehingga kita akan tetap terus bersilaturahmi. Terima kasih. I know you can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.